Menjawab salam saya rada kencengan, punya penyakitnya kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah huwa rabbukumul a'la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa nabiyyul mustafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Wa ba'du ay masyhur amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihim mustaqim wa yaj'alnahu minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil Ahiba'il kiram, salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan yang pertama kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Muslimin seumur hidup. Seumur hidup. Mudah-mudahan yang disebut seumur hidup panjang umurnya, berkah rezekinya, bahagia dunianya. Orang-orang udah pada mati, dia hidup sampai hari kiamat. Begitu juga kepada Bapak Ustadz Abdul Kohar, juga kepada yang terhormat keluarga besar Haji Senin bin Haji Jain Sinen. Oh, Bapak Haji Sinen bin Haji Jain. Yang terhormat kepada Bapak Ketua RT 02 Bapak Abdullah. Yang terhormat Bapak Ketua RW 01 Bapak Zainal Abidin. Juga yang terhormat kepada Bapak RW Agus Satiri, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muslimun. Kalau ini Al-Muslimin berarti abangnya Al-Muslimun. Yang kemarin itu ya berarti ya Pak. Kemarin situ saya sampai paling buncit, paling terakhir, baru sampai langsung megang mic tutup doa. Juga kepada yang terhormat yakni Bapak Haji Toto Firdaus MA beserta rombongan. Yang terhormat rombongan Paguyuban Armera. Begitu juga Bapak Tasan beserta ketua rombongan Paguyuban Al-Karim. Pokoknya semuanya dah. Terhormat pimpinan Pondok Pesantren Sunanul Husna, yakni Gus Aden. Semua jamaah Masjid Jami Al-Muslimin, baik kaum bapak maupun kaum ibu teristimewa. Ini santri-santri ya semua ya. Santri-santri semuanya biar pada jadi orang hebat. Semuanya calon-calon pemimpin. Dari sini lahir calon presiden. Dari tampangnya calon RT. Pokoknya semuanya jadi orang-orang hebat. Amin ya robbal alamin.
di sini. Mudah-mudahan anak-anak yang tadi baca sholawat tadi disawer ya. Kurang apa kagak? Mudah-mudahan semua anak-anak semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti sama orang tuanya, kagak ngelawan sama emak sama bapak. Ya Robbal. Juga kepada para tokoh yang lainnya yang mohon maaf andai tidak ditata nama satu persatu, memang tulisannya adanya segitu. Pokoknya tanpa terkecuali mudah-mudahan duduk dan kumpul kita pada malam hari ini adalah duduk dan perkumpulan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabul hajat-hajat kita, gampangin urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad. Saya ngintip tema dulu. Meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu. Insya Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, jelas Nabi kita ini adalah manusia agung. Jelas Nabi kita ini adalah seorang Nabi yang kita peringatin maulidnya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi yang kita peringatin Pak RW, para tokoh, para orang tua, para santri adalah seorang Nabi yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala diutusnya Nabi ini adalah sebagai pemberi peringatan dan juga kabar gembira buat segenap umat manusia. Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Nabi yang kita peringatin Bapak, Nabi yang kita peringatin Ibu, ini ada ibu-ibu apa enggak? Banyak. Alhamdulillah. Kirain saya di sini nggak ada orang perempuan, adanya khusus laki-laki. Ternyata ada ibu-ibu juga di samping. Ibu-ibu mudah-mudahan semuanya pada sehat. Tapi kagak ada suaranya. Ada orang kagak ada suara, namanya Nabi yang kita peringatin maulidnya ini, yang kata Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan adalah seorang Nabi yang menjadi uswah dan qudwah kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di dalam meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlakul karimah, di dalam kata menuntut ilmu, Asy-Syaikh Ja'far Al-Barzanji menukilkan satu kalimat. Ibu bapak, kalimat yang indah yang patut kita jadikan sebagai contoh, yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan, yang kalimat ini begitu sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga di dalam belajar, di dalam bekerja, di dalam apapun kita bisa mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sama-sama ya
Ya Rasul, ya Habib, semuanya sholawat, sama-sama sholawat, Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Wa kana Allahu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadhu. Bahwasanya bapak, bahwasanya ibu, Nabi yang kita peringati ini dikatakan adalah manusia yang kita jadikan suri tauladan, yang kita jadikan contoh di dalam apapun. Syadidal haya adalah manusia yang paling besar rasa malunya. Temanya kita hebat, nuntut ilmu, contoh Nabi. Makanya Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan Bapak oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, bagaimana hebatnya di dalam menukilkan kalimatnya indah, rasa malu yang begitu hebat pada diri seorang Nabi. Nabi itu rasa malunya Nabi bagaikan anak perawan zaman dulu yang dipinang oleh laki-laki alias pengantin Mbak. Bapak, yuk kita lihat. Ibu, yuk kita lihat. Rasa malu zaman sekarang pun udah berubah. Zaman dulu lagi baru nikah, Masya Allah, kita punya istri, Pak. Kita punya istri, Bu. Ada orangnya. Udah pada pulang. Kalau ibu-ibu udah pada pulang, kita doa yuk. Masya Allah, yuk kita lihat bagaimana Pak dulu bini kita, Masya Allah, saking malunya lagi pengantin baru, kentut ditahan, kentut. Mama, kenapa mama mukanya memerah? Kenapa mama mukanya merah? Nahan kan, udah ditahan itu kentut keluar juga sedikit. Bininya malu, lakinya juga punya rasa malu. Karena saking cintanya, saking sayangnya, namanya juga pengantin baru. Lakinya pura-pura nggak ngedenger itu suara apa, nggak ngedenger. Padahal mah mulutnya muntah. Apa namanya kentut yang paling kecil, yang paling bau, betul apa betul? Yuk kita lihat. Pas lempengan namanya udah punya anak 2, udah punya anak 3, udah punya anak 4, itu namanya kentut. Rasa malu udah hilang lagi. Depan lagi, prak, depan lagi, prok, depan lagi, prak, pret. Tanya sama lakinya, mama kentut jangan sembarangan. Ya ilah Pak, kagak ada orang ongkoh. Emang lakinya siapa? Yuk kita lihat syadidal haya. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbarnya, Nabi ingin berdakwah. Betis Nabi, betis. Kita ngaji sama kiai kita, ada santri. Betis bagi laki-laki aurat apa kagak? Betis laki-laki aurat apa kagak? Aurat apa kagak? Kagak. Alhamdulillah. Betis bagi laki-laki bukan aurat, tapi Nabi memerah mukanya. Nabi ingin menjadi contoh. Nabi ingin dicontoh oleh umatnya. Bahwasanya bagaimana kita perhatikan pakaian kita. Bapak, Masya
ramenya, yang satu ramenya ibu-ibu, yang kedua ramenya santri. Kalau kita ngaji sama bapak-bapak doang, khusyuk. Kalau bapak-bapak rata-rata ngajinya pada khusyuk semua. Benar Pak RW, pada khusyuk semua bapak-bapak mengaji. Ntar Pak dengan ustaznya udahan amin amin robbana atina fid dunya hasanah baru udah sadar. Mampules. Yuk rasa malu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang naik mimbar, terlihat daripada betisnya Nabi yang padahal bukan aurat, memerah muka Nabi. Begitu hebatnya rasa malu yang ada di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad. Kalian sekarang perawan zaman sekarang, ya Allah, ya Allah. Makanya untung jadi santri mah, untung Pak jadi santri mah, masya Allah. Jadi santri mah untung kagak pada ada yang ngeliat perawan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi namanya di depan kiai, Pak, di depan kiai namanya santri sama kiai pun takutnya minta ampun. Betul apa enggak? Karena saking hormat, saking cinta sama kiai, hormat dia. Ada wadah lewat, benar nanti mah cakep amat ini ya. Cuma cakep amat karena ada buruknya, karena pakai pakaian kain sarung, karena pakai kopiah, karena pakai koko. Malu sama pakaian. Alhamdulillah. Makanya jadi santri itu adalah masa-masa yang paling berbahagia. Walaupun makan ala kadarnya, di sana masih utuh. Alhamdulillah, di sini mau udah habis. Berkah mau. Alhamdulillah. Syadidan hayat. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya daripada nggak dimakan di depan, geser dong. Nah, orang Betawi kalau ada kasihin dong. Yuk kita lihat tuh. Syadidan hayat baginda Nabi. Yuk kita ambil Bapak daripada rasa malu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah yang begitu hebat kepada Nabi. Yang pertama apa? Yang pertama rasa malu kita kepada Allah Subhanahu. Yang ngasih kita jadi manusia sempurna siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang udah punya bini dapat bini jodohnya dari siapa? Yang udah punya kerjaan rizkinya dari siapa? Yang punya segalanya dari siapa? Semuanya dari Allah. Malu kalau kagak so, malu kalau kagak so, malu kalau kagak so. Allah udah kasih semua, tapi ngapa kagak so? Tapi di sini mah alhamdulillah Pak RW tadi bilang, masya Allah, ketua DKM tadi bilang, Bang ini tadi bilang, semuanya bilang. Di sini mah Ustaz, alhamdulillah Masjid Al Muslimin jamaah sholat subuhnya sampai keluar semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Benar kata Pak RW, tapi saya baru nemuin ini sambutan dari aparatur pemerintah kayak Pak RW, baru saya nemuin. Makanya udah pada RW seumur hidup di mana? Kita doain panjang umur, sehat jasmani rohani. Masya Allah, punya duitnya biar nambah, punya kendaraannya biar nambah, punya anaknya biar nambah, punya bininya biar nambah solehah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Yuk kita lihat Nabi kita, masya Allah. Kita rubah Pak. Tadi benar kata Pak RW, mulut itu bukan sekedar marhaban wa marhaban, bukan sekedar ini, tapi bagaimana beres mulut kita semuanya pada rajin ibadah kepada Allah Subhanahu, pada rajin nuntut ilmu. Malu dah, malu Pak. Pun ada bahasa begini, ada bahasa. Cuma bagian bego, yang penting anak pintar.
pinter. Betul apa betul? Betul apa betul? Gua mau pakai nyari duit, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Yang penting Allah, anak gua, harapan gua, dapaan gua, calon penerus gua, kudu jadi orang yang pada pinter, jadi pada orang yang bener. Amin ngapa? Amin belum disuruh baik. Biar jadi orang bener, jadi orang pinter. Biar kata orang tua kita nggak ngerti apa-apa, ada anaknya sebagai penerusnya, insya. Yang kedua, malu sama siapa? Yang pertama, malu sama Allah. Solusinya kemana-mana, iman bawa, iman bawa, jangan pernah ditinggalin. Orang kalau udah berani ninggalin iman repot. Ninggalin iman di masjid iman mantep. Kan namanya iman lo begini posisinya nih. Iman pak posisinya al iman yazid wa yanqus. Namanya iman itu kadang dia naik, kadang dia betul apa kagak? Rasanya bagaimana Ustaz? Rasa yang pernah ada. Apa rasanya Ustaz? Iman lagi naik kita ngerasain pak. Kalau iman lagi naik, belum beduk johor kita dari masjid. Iman lagi naik, beduk maghrib jam 6 kurang 10 menit udah berangkat ke masjid. Lu mau kemana? Mau ke masjid, mau ngapain? Mau sholat. Tapi lempengan iman lagi turun, iman lagi nyungsep, iman lagi payah, iman lagi ngedrop, iman lagi iman lagi rusak, iman lagi ngampleng. Ini kan bahaya. Di masjid al-muslimin hayya 'alas shalah, masih ada di tengah setu umur dia lagi ada yang begitu? Enggak ada di sini mah. Alhamdulillah. Hayya 'alas shalah, udah beduk maghrib masih baik kok di warung kopi. Udah ada. Ini tandanya iman lagi turun. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Artinya begini, syadidal haya, malu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya rasa malu sama Allah, kemanapun kita berada, iman harus tetap ada di dalam diri kita. Apalagi Pak RW, apalagi Pak RT, survei ke rumah masyarakat, ini iman kudu tetap dibawa. Kalau iman ditinggalin di rumah, iman ditinggalin di masjid, lagi surveinya tahu-tahu ke rumah janda, repot urusannya. Iman kuat, atau lagi kagak kuat. Betul. Jadi pedagang iman kudu kuat, iman kudu mantap, iman kudu timbang. Jangan sampai ngurangin timbang. Na'udzubillahimin. Lagi kemana lagi ngojek, lagi kerja, lagi segala macam, keluar dari rumah, iman bawa, jangan ditinggal. Malu. Watawadu yang kedua Bapak Ibu, yang kedua Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, watawadu adalah manusia yang paling tawadu, rendah diri. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia yang menyebabkan manusia enggak lagi tawadu, manusia menjadi manusia yang sombong, manusia menjadi manusia yang congkak, menjadi manusia yang enggak lagi rendah diri. Kata Imam Ghazali, yang pertama adalah tasdidul mal, manusia ditambahin harta, ditambahin banyak duit. Masya Allah. Yuk kita lihat tasdidul mal, manusia. Kenapa kata Imam Ghazali ini manusia hilang rasa tawadunya, enggak lagi contoh sama Nabi, cuman semboyan marhaban wa marhaban, cuman semboyan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, cuman sekedar acara, cuman sekedar seremonial, enggak ada bekasnya setelah peringatan Maulid. Ternyata tasdidul mal ini adalah pokok yang
bagi manusia dalam rangka mencontoh Nabi di bab yang tawaf. Lagi belum punya duit, Pak. Lagi belum punya duit, rajin banget sholat jamaah masjid. Rajin banget. Lagi belum punya duit, rajin banget. Jamaah ke masjid rajin, ngaji rajin, tahlil paling depan. Mana mau tahlil, mana mau ngaji, mau kemana, mau ini, mau ini. Pas lempengan dapat bisnisnya meleduk, pas lempengan usahanya gol, pas lempengan duitnya banyak, duitnya nambah, hartanya nambah, ke masjidnya ngaso. Lo ke masjid pakai ngaso. Ya Allah ya Rabbi, mau mana lo? Gue mau ke masjid, ayo kan lo biasanya berangkat ke masjid, bentar dulu, baru sampai rumah pada pegel, habis ngobrol sama orang, habis tanda tangan kontrak, habis ini, ini membuat manusia jadi lagi belum punya mobil, meminta didoain, gua punya mobil, doain punya. Kalau gua punya mobil, masya Allah, santri mau berangkat harus kudu nyewa angkot. Santri mau berangkat mujarah, mau kemana-mana kagak kudu nyewa apa-apa, pakai mobil gua. Lagi belum punya mobil, minta didoain punya mobil. Ntar kita berangkat mulu rame-rame, kagak kudu patungan, kita kagak kudu ngapa-ngapain, kagak kudu pakai mobil gua. Pas lempengan punya mobil, tetangganya mau pengen ke rumah sakit, ada alasannya, kuncinya lupa naruh. Nambah hartanya manusia, ini menyebabkan manusia tidak lagi tawadhu. Yang kedua kata Imam Ghazali, manusia enggak lagi mencontoh Nabi di bab tawadhu, manusia enggak lagi rendah diri, bahkan menjadi manusia yang sombong adalah tasdidul ilmi, bertambah ilmu, nambah ilmu. Makanya nih ketika jadi santri nih, kenapa saya bilang santri itu masa-masa yang paling berbahagia. Kalau lagi masih jadi santri mah alhamdulillah nggak ada yang sombong, santri mah alfiah, ini apal, itu apal, diberi apal, semuanya apal, nggak pada sombong, kagak pada sombong, betul apa kagak? Betul apa kagak? Paling cuma ngatain doang, kamu udah apal belum? Betul apa betul? Tapi ketika sudah terjun ke masyarakat, ujiannya beda. Ketika sudah ada di tengah-tengah masyarakat, sombong, tambah ilmu, sombong. Cirinya apa? Merasa paling hebat dewekan, merasa paling benar dewekan. Kalau bukan dia, kagak mau. Imamnya siapa? Dia. Pak, gua pinteran gua. Pak, bener. Saya cerita, saya ceramah di daerah Bogor, enggak saya sebutin RT RW-nya. Pernah dapat satu kasus, saya diceritakan sama kiainya, sama ustadznya begini. Ustadz, saya itu harus ada di rumah terus. Entar tahlil, entar ini, orang selamatan, orang ini segala macam. Kata saya, memang kenapa buru-buru sampai ke rumah? Enggak ada lagi ustadz yang mimpin tahlilnya, enggak ada lagi yang mimpin jikirnya, enggak ada lagi yang bisa jadi imam sholat, enggak ada lagi. Kata saya, emang kagak ada yang bocah pulang pesantren? Ada ustadz, banyak bocah pulang pesantren. Berarti kata saya, Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, mungkin Pak Kiai, Pak Ustadz tidak memberikan kesempatan buat yang pulang pesantren untuk mimpin orang-orang di kampungnya. Tahlil kudu gua, lu mau coba kemarin. Kalau di kampung kita Pak, ini di kampung kita tidak memberikan kesempatan buat generasi muda, buat anak-anak yang lulus pondok pesantren, lalu anaknya udah di rumah, dia bingung mau kerja apa, dia bingung mau ngapain, nggak diberikan kesempatan sama orang-orang tuanya untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya, minimal mimpin tahlil. Akhirnya apa? Pergaulan demi pergaulan, dia sibuk, kebutuhan, udah kenal wadah, kenal cewek, kudu beli pulsa, segala macam. Akhirnya kerja, ilmu pesantrennya lama-lama naudzubillahi min, karena enggak ada kesempatan.
sombong kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad ilmu apa yang kagak ada. Nabi Muhammad semua bermuara kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad yang kita peringatin perbuatannya, ucapannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak melalui hawa nafsu melainkan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya yang hebat, yang tidak ada tarak sebandingannya manusia manapun. Tapi Nabi Muhammad tawadhu, rendah diri. Satu, nambah harta jadi dua, nambah ilmu jadi yang ketiga, tasdidul mansab, manusia tambah kedudukannya jadi karena nambah pangkat kedudukan. Apa yang mau disombongin? Sementara semuanya, Pak. Udah berangkat haji ke Mekah, dipanggil sama orang, Pak Mamat kagak nengok. Ngapa emang kagak nengok? Haji gua PA, ongkos ke Mekah kan mahal, betul. Yang ngomong lagi, gue RT lewat, namanya Muinun kagak nyaut. Emang kamu kagak nyaut? Gue bininya RT, panggil dong, gue RT. Apa yang kita banggain? Semuanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya titipan Allah, Pak. Pangkat, kedudukan yang terhormat, Masya Allah, semua itu adalah anugerah yang dititipkan Allah kepada kita semua. Dan ingat, itu semua akan kelak dimintai pertanggungjawabannya di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa sekarang? Yang keempat ini adalah kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, manusia enggak lagi mencontoh Nabi, adalah manusia yang tazdidul ashab. Nambah temennya banyak, jalan petantang tenteng udah kayak punya dewe. Awas lu, temen gua banyak, awas lu, temen gua no. Jalan bukan punya dewe. Gua nih. Teman gua nih. Emang kita nggak boleh punya teman, perlu namanya teman, betul apa kagak? Emang kita hidup di alam dunia mau dewe kan nggak mau, kita butuh tapi kalau kita punya orang teman hebat, bagus. Punya teman orang hebat, bagus. Saya nih, kenal sama orang-orang hebat banyak, sama presiden saya kenal. Saya nggak sombong, Pak, nggak sombong. Sama presiden saya kenal. Sama ya? Saya emang nggak sombong. Sama presiden saya kenal, sama anu saya kenal, sama artis saya kenal sama artis. Emang tahu dia kenal sama kagak mah? Betul. Nih, yuk kita lihat. Banyak teman, jangan jadi kita petantang peteng. Jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa berpower. Kalau kita punya teman hebat, punya teman orang-orang hebat, tunjukkan dong ke masyarakat apa yang bisa dibantu ke tengah-tengah masyarakat. Ini namanya orang punya teman orang-orang hebat. Betul apa enggak? Sama-sama
Betul apa enggak? Betul enggak? Bapak, ini kita hidup masih di alam dunia, apalagi besok di padang mahsyar di saat kita dikumpulkan sama Allah. Ini kita hidup di alam dunia, betapa hebatnya panas Pak. Itu matahari masih jauh bermil-mil di atas kepala kita. Coba ntar kita cobain, ini masih di alam dunia, kita nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, diri di atas aspal 5 menit, 5 menit. Diri di atas aspal 5 menit. Kalau kaki kita kagak melepuh, betul apa betul? Betul apa betul? Ini kita lagi baca kondisi, Masya Allah, panasnya yang begitu hebat. Bahkan di sebagian daerah sudah ada yang melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan. Karena apa? Air udah mulai susah di berbagai macam daerah. Tapi di sini mah alhamdulillah, tadi saya nanya sama Pak RW, saya nanya sama tokoh-tokoh di sini mah air pada gampang semuanya. Amin ya robbal. Air pada gampang, kalau duit pada pokoknya duit gampang, air alhamdulillah. Yuk Pak, kita perhatikan di saat di mana di saat tidak ada lagi naungan, di padang mahsyar kita dikumpulkan, matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala kita. Masya Allah, inilah saatnya kita berburu syafaatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Wahai orang-orang yang pengen dapat syafaat, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah banyakin baca sholat. Banyakin baca sholat. Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa abdani wa sifaya wa nuril absari Sallu ala Muhammad. Intinya apa yang saya sampaikan adalah bagaimana kita jadikan Nabi sebagai uswah dan qudwah kita, terutama di dalam dua hal: besarkan rasa malu kita kepada Allah, rasa malu kita kepada manusia, rasa malu kita kepada makhluk, rasa malu kita kepada orang tua di saat kita menjadi orang-orang yang bodoh. Caranya rasa malu kita kepada Allah dengan kita bawa iman kita kemanapun kita pergi. Rasa malu kita kepada manusia dengan kita semakin giat menuntut ilmu agama Allah. Yang itu semua dapat dibingkai dengan apa? Dengan kalimat tawadu, rendah diri kita, selalu tidak menjadi manusia yang sombong. Baik kita memiliki harta, kita memiliki kedudukan, kita memiliki pangkat, dan kita memiliki segala macamnya, karena semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Astagfirullah.
besar ke alam dunia ini karena jasa kedua orang tua kita. Kita menjadi manusia yang hebat pada hari ini lantaran tetesan air mata, tetesan keringat dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, kita yang terkadang melawan keduanya, kita yang terkadang mendekat, kita yang terkadang tidak terhadap panggilannya, kita yang lebih peduli terhadap panggilan kawan kita, teman kita, kasih kita, istri kita, suami kita, tapi juga orang tua kita memanggil kita pura-pura tidak mengerti. Maafin ya Pak ya, maafin ya, Edo ya, nggak marah nggak ngundang lagi kak? Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.